Sudah ya, sudah terlihat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya terlebih dahulu nih. Apa sih sastra itu? Silakan yang mau berpendapat, sebutkan namanya. Sastra menurut kalian sendiri. Gak usah lihat di Google ataupun di buku ya. Berdasarkan pendapat kalian aja. Gak ada yang salah. Jadi yang mau mengutarakan pendapatnya silakan. Apa sih sastra? Silakan. Yang mau berpendapat, sebutkan namanya. Saya Bu, Boleh. Nada Kencana. Nada Bu. Silakan Nada. Menurut saya tuh sastra itu kayak pembelajaran mengenai bahasa gitu Bu. Pembelajaran mengenai bahasa. Ada lagi? Saya Bu. Oke, boleh siapa nih? Dwi. Silakan Dwi. Sastra itu kayak ungkapan ekspresi manusia gitu Bu. Ungkapan ekspresi manusia. Oke, baik. Ada lagi? Saya Bu, Jevinda Bu. Nama ya. Saya Bu, Jevinda Bu. Nadila. Jevinda tadi duluan ya. Silakan Jevinda. Ayo. Maaf ya Nadila. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya sastra itu kayak karya tulis gitu Bu. Karya tulis. Oke. Selanjutnya Nadila tadi ya, terakhir deh Nadila. Silakan Nadila. Menurut saya sastra itu kayak pedoman bahasa gitu Bu. Pedoman bahasa. Oke. Oke, cukup ya. Nah, tadi sudah ada 4 pendapat yang menyatakan dan mengungkapkan tentang sastra. Apa sih sastra itu? Sastra itu apa yang disampaikan oleh keempat teman yang tadi sudah benar mengenai sastra. Bahkan sebetulnya sampai sekarang pun ya belum ada definisi yang secara universal menyatakan atau mendefinisikan tentang sastra. Gitu. Tapi ada beberapa para ahli yang mengungkapkan definisi tentang sastra itu sendiri. Nah, pendapat pertama itu tentang pendapatnya Welk dan Warren pada bukunya tahun 1995 halaman 3. Sastra adalah proses kreatif sebuah karya seni. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah sastra merupakan sebuah proses kreatif dan sebuah karya seni. Nah, selanjutnya itu tadi kita membicarakan tentang sastra ya. Sedangkan studi sastra sendiri adalah cabang ilmu pengetahuan ya. Jadi sastra dengan studi sastra itu berbeda. Kalau sastra itu adalah proses kreatifnya atau karya seninya. Sedangkan studi sastra adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan. Studi sastra, studi matematika, studi biologi itu cabang ilmu pengetahuan ya. Jadi itu perbedaan antara sastra dengan studi sastra. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan proses kreatif atau sebuah karya seni? Ya, proses kreatif atau sebuah karya seni dalam karya sastra itu bisa kita bandingkan dengan karya seni seperti seni lukis, seni pahat, dan lain-lain. Jadi sastra itu kan menggunakan bahasa sebagai medianya. Sedangkan kalau lukis berbeda, seni pahat pun juga berbeda, medianya patung ya, atau objek yang bisa kita sentuh gitu ya. Kemudian seni lukis, gambar ya, penggambaran. Tapi kalau sastra kita berkaitan dengan kata-kata gitu ya. Jadi itu perbedaan antara seni sastra dengan seni lukis atau seni pahat dan lain-lain, dan seni-seni lainnya gitu. Nah, di sini kita bahas tentang pengertian sastra menurut beberapa para ahli. Menurut Mursal Esten, sastra itu adalah pengungkapan fakta artistik dan imajinatif, kemudian merupakan manifestasi kebudayaan manusia. Mediumnya bahasa dan mempunyai efek positif terhadap manusia. Itu menurut Mursal Esten. Kemudian bagaimana menurut Atar Semi? Menurut Atar Semi, medium sastra itu adalah mediumnya bahasa, kemudian objek manusia dan kehidupannya. Jadi menggunakan mediumnya itu bahasa. Objek dari sastra itu menurut Atar Semi manusia dan kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian bentuk dan hasil seni kreatif gitu ya. Itu menurut Atar Semi. Kemudian menurut Panuti Sujiman,
Sastra itu adalah karya lisan atau tulisan. Jadi semua karya yang dilisankan seperti puisi, deklarasi puisi, kemudian pementasan drama, itu namanya karya sastra. Atau yang dituliskan seperti menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, itu semua jenis sastra ya. Semua itu adalah karya sastra. Kemudian menurut Panuti Sujiman juga, sastra itu adalah keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Jadi orisinil maksudnya adalah karya sastra itu harus berdasarkan karya si pencipta, bukan karya jiplakan, bukan karya tiruan, bukan karya copy paste gitu, harus orisinal. Kemudian Ahmad Badrun berpendapat bahwa sastra itu adalah sebuah kegiatan seni yang sifatnya imajinatif dan menggunakan bahasa untuk alatnya serta simbol-simbol. Kemudian menurut Engleton, karya sastra adalah karya tulisan yang halus, yaitu karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjang tipiskan, dan diterbalikan, dijadikan ganjil. Artinya karya sastra itu berbeda dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu harus sifatnya terang, jadi benar-benar menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang ada di dalam KBBI. Tapi kalau karya sastra itu kembali lagi ke penulis, mau dibentuk seperti apa atau mau diciptakan seperti apa karya tersebut, itu kembali ke penulis gitu ya. Itu pengertian sastra menurut beberapa ahli. Kemudian asal sastra itu berasal dari 5 bahasa. Dari bahasa Yunani yaitu literatura, bahasa Inggris berarti literatur, bahasa Jerman berarti literatur, bahasa Perancis literature, Indonesia dari bahasa Sanskerta sastra, yang berarti sas itu memberi petunjuk, mengarahkan, mengajar, sedangkan kata tra sendiri mengartikan bahwa menunjukkan sebagai alat atau sarana. Nah, berasal dari kata Melayu dan Jawa, susastra atau naskah atau teks, artinya hasil ciptaan yang baik dan indah. Gitu ya. Jadi itu sedikit penjelasan tentang asal mula kata sastra. Batasan hakikat sastra yang pertama menggunakan bahasa. Tadi sudah sedikit disinggung di awal bahwa bahasa itu sastra itu menggunakan bahasa sebagai objeknya, di mana bahasa itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan sebuah karya sastra. Jadi tanpa bahasa, jangankan sastra, kita manusia saja tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik kalau tidak dengan bahasa. Jadi bahasa itu merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah proses kreatif penulisan sastra. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan berbagai bidang ilmu. Maksudnya apa? Artinya sastra itu berkaitan dengan beberapa bidang ilmu ya, seperti filsafat ya. Jadi biasanya ada beberapa orang yang mendalami sastra juga paham dengan ilmu filsafat karena keduanya berkaitan, dua bidang ilmu tersebut berdekatan. Kemudian yang ketiga didukung oleh cerita. Sastra itu pada dasarnya adalah sebuah cerita. Puisi yang kalian tulis dalam buku diary kalian itu cerita. Cerita-cerita pendek, curahan-curahan hati kalian waktu zaman SD atau SMP itu namanya cerita dan masuk ke dalam sebuah karya sastra. Novel-novel, hikayat, roman, kemudian fabel, kemudian apalagi karya prosa yang lain itu masuknya basicnya adalah sebuah cerita. Syair itu cerita, semuanya berasal dari sebuah cerita. Bahkan puisi yang di dalamnya hanya ada tanda baca titik aja itu ada ceritanya. Kenapa cuma ada tanda titik? Nah, itu balik lagi ke penulisnya. Jadi batasan hakikat sastra yang ketiga ini didukung oleh cerita karena basicnya pada dasarnya sastra itu adalah sebuah cerita. Kemudian keempat, sifatnya imajinatif, bisa dideskripsikan melalui bahasa, melalui kata-kata. Kemudian dengan kita membaca, kita bisa membayangkan bagaimana penulis merasakan hal tersebut, walaupun tidak benar-benar akan bisa merasakan kalau bukan yang menulis sendiri gitu. Tapi sifatnya sastra itu adalah imajinatif gitu ya. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri sastra
ada dua pendapat yang mengungkapkan ciri-ciri sastra. Pendapat yang pertama itu berdasarkan menurut Wellek dan Warren. Yang pertama, menimbulkan efek yang mengasingkan. Jadi kalau teman-teman membaca sebuah karya sastra, itu pasti belum memahami, atau baru sekedar membaca judul atau membaca sekelibat karya sastra tersebut, belum benar-benar memahami, itu pasti akan asing dulu nih, ini maknanya apa, ini maksudnya apa gitu. Tapi ketika kita sudah sebut, pasti kita membayangkan dan memahami maksud dari puisi tersebut gitu. Tapi kalau kita merasakan sensasi asing terhadap kualitas sifatnya sastra itu pada umumnya adalah fiksi atau tidak real, tidak nyata ya. Tapi ada juga ciptaan, artinya ketika menuliskan sebuah sastra, ciri-ciri yang ketiga ini ciptaan, yaitu harus harus orisinil, harus berdasarkan ciptaan sendiri. Jadi ketika kita mengatakan itu karya sastra, apakah karya tersebut dibuat oleh dirinya sendiri atau bukan gitu. Jadi berdasarkan ciptaan. Jadi itu ciptaannya siapa, pembuatnya siapa gitu. Kalau memang dia yang membuat, berarti itu karya yang bisa dikatakan sebagai karya sastra gitu ya. Kemudian yang keempat, tujuan yang tidak praktis. Kenapa disebutnya dengan tujuan yang tidak praktis? Karena sastra itu diciptakan atau dibuat fungsinya sebagai hiburan bagi diri manusia, sebagai refleksi bagi diri manusia, sehingga mau tidak mau sastra itu harus sampai ke dalam hati manusia itu sendiri. Bagaimana caranya biar sastra itu sampai? Bisa dibalut dengan bahasanya yang manis, bahasanya dengan menggunakan majas, bisa menggunakan tipografi yang sedemikian rupa, atau bisa menggunakan aspek-aspek yang lain yang berkenaan dengan keindahan sastra, agar sastra itu bisa sampai ke hati pembaca gitu ya. Banyak loh karya sastra yang tidak sampai ke hati pembaca, artinya cuma ada dia cuma hanya sekedar dibaca doang gitu, karena tidak benar-benar memperhatikan aspek estetikanya gitu ya. Kemudian yang kelima, pengolahan dan penyampaian melalui media bahasa. Pengolahan dan penyampaian melalui media bahasa tadi sudah disampaikan di awal bahwa karya sastra itu menggunakan bahasa sebagai mediumnya atau medianya gitu. Jadi tanpa bahasa kita tidak bisa membuat sebuah karya sastra. Kemudian yang keenam tadi imajinasi. Kemudian yang ketujuh bermakna lebih ya. Bermakna lebih itu maksudnya multitafsir. Kita tidak bisa mengklaim sebuah puisi yang kita ciptakan itu pure, maknanya harus sesuai dengan pemahaman kita. Ketika karya kita sudah sampai ke pembaca, itu terserah pembaca mau dimaknai seperti apa gitu. Makanya sastra itu sifatnya bermakna lebih atau multitafsir gitu, karena sastra tidak bisa kita paksakan ribuan kepala manusia kita harus mengklaim bahwa sastra puisi ini maknanya ini titik gitu. Nggak boleh ada penerjemahan yang lain tentang makna dari puisi tersebut, nggak bisa kayak gitu, karena sastra itu sifatnya multitafsir. Jadi ketika sudah sampai di pembaca, maknanya akan jadi berbeda. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bermakna lebih atau multitafsir. Kemudian yang ke-8 berlabel sastra ya. Kemudian yang 9 merupakan konvensi masyarakat. Jadi dari kita dan untuk kita sebetulnya karya sastra itu ya. Kemudian ciri-ciri sastra menurut Luxemburg bukan imitasi. Bukan imitasi itu maksudnya bukan ciplakan, bukan copy paste, bukan hasil mencuri karya orang lain, bukan. Ya, bedakan dengan terinspirasi ya. Ada orang yang meniru, ada orang yang terinspirasi. Nah, orang yang meniru itu dia biasanya benar-benar persis sekali, cuma mungkin diganti aja beberapa kata-katanya. Tapi kalau misalkan
terinspirasi, berarti kita misalkan kalian membaca karya puisinya Prof. Nani, kemudian kalian terinspirasi, wah indah sekali nih puisinya Prof. Nani, kemudian kalian terinspirasi dari karya tersebut, kemudian kalian membuat dengan versi yang berbeda tapi temanya sama, mungkin seperti itu. Nah, jadi itu yang namanya terinspirasi. Nah, itu nggak apa-apa, tapi kalau menjiplak, mengcopy paste, mencuri, itu yang sudah tidak diperbolehkan gitu ya, itu yang haram hukumnya gitu. Jadi sifatnya ciri-ciri sastra yang pertama ini menurut Luxemburg bukan imitasi, itu bukan hasil copy paste ya. Kemudian yang kedua otonom, jadi ada hak cipta di sana dan itu paten. Kalau karya kalian judulnya ini berarti selamanya akan menjadi karya kalian, nggak boleh diambil sama orang lain. Sama halnya ketika kalian mau meneliti atau mau mengumpulkan tugas, misalkan saya memberikan tugas untuk menulis sebuah puisi, kemudian kalian mau mengambil jalan pintas, yaitu mencari di Google aja daripada bikin puisi ribet gitu kan, ngambil aja nih pada akhirnya di internet. Gak boleh kayak gitu, karena karya yang kalian ambil selamanya bukan karya kalian, tapi karya hasil curian, itu karya orang lain, hak patennya orang lain, dan itu tidak boleh kalian klaim sebagai karya kalian sendiri, karena kalian mementingkan mementingkan diri kalian sendiri, egois gitu ya. Itu berarti tandanya kalian tidak menghargai orang yang menciptakan karya tersebut gitu ya. Jadi ciri-cirinya yang kedua itu bersifat otonom atau memiliki hak paten. Kemudian yang ketiga koherensi, yang keempat sintesis ya, dan mengungkapkan hal yang tidak terungkapkan. Maksudnya adalah ketika kalian belum menulis puisi ya, misalkan kalian patah hati nih, lagi patah hati nih sekarang sore-sore kuliah gitu kan, patah hati baru diputusin, kemudian kalian mencoba untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada dalam hati kalian, itu kan pasti berkecamuk ya, sedih, marah, kesel diputusin gitu ya, apalagi nggak ada alasan yang jelas tiba-tiba diputusin. Nah itu kan sesuatu yang membuat perasaan kalian itu berkecamuk. Tadinya hanya kalian sama Tuhan aja tuh yang tahu, tapi ketika sudah kalian ungkapkan dalam sebuah puisi, kalian tulis dalam sebuah puisi, itu bukan kalian sama Tuhan aja yang tahu, tapi pembaca kalian nanti akan tahu, dan kalian memutuskan untuk mengunggahnya di media sosial, misalkan di story WhatsApp atau di IG story. Kalian sudah memutuskan bahwa karya tersebut berdasarkan hasil pikiran kalian, itu sudah kalian putuskan bahwa bukan kalian saja yang mengetahui, tapi orang lain juga bisa mengetahui gitu. Jadi karya sastra itu mengungkapkan yang tidak terungkap, yang tadinya hanya kalian dan Tuhan yang tahu, jadi banyak yang tahu gitu ya. Itu ciri-ciri karya sastra. Kemudian studi sastra ada 3, ada ilmu sastra, kemudian filologi, sastra bandingan. Nah, ilmu sastra berkaitan dengan sejarah sastra, kemudian ada teori sastra, kemudian ada kritik sastra. Sejarah sastra itu berkenaan dengan periode sastra ya, ada periode 45, periode 60, periode 90, periode 2000, dan lain sebagainya. Itu berkenaan dengan sejarah kesusastraan Indonesia. Kemudian teori sastra yang nantinya akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, teori sastra, teori dan apresiasi sastra. Kemudian kritik sastra itu berkenaan dengan bagaimana menilai, mengkomentari, memberi saran, memberi kritik ya, gitu kepada sebuah karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel maupun naskah drama. Itu namanya kritik sastra. Kemudian filologi itu berkenaan dengan sastra lama ya. Jadi kalian mempelajari sastra lama. Itu biasanya kalau dulu zaman saya kuliah itu dosen saya ngajak ke salah satu pusat studi filologi ya di dalam salah satu daerah di Indonesia yang memang sudah terkenal gitu ya dengan sastranya yang luar biasa, dan kita di sana melihat bagaimana kesusastraan di sana, misalkan di Jawa gitu ya, berkembang dari yang menggunakan bahasa Sanskerta kuno, menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, itu bahasanya kalau tidak memiliki penerjemah kita tidak akan memahami, karena berbeda sekali bahasanya dengan bahasa kita sekarang. Kalau masih bahasa Melayu kita masih paham sedikit-sedikit ya, tapi kalau untuk sudah bahasa kuno, bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta kuno, itu
sudah sulit tanpa penerjemah ya. Kemudian untuk sastra banding itu biasanya kita mengcompare karya sastra satu dengan karya sastra yang lain gitu. Jadi membandingkan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu sedikit pembahasan tentang studi sastra. Kemudian sastra dan studi sastra. Ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari teks-teks sastra secara sistematis, sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. Teori sastra merumuskan kaidah-kaidah dan konvensi-konvensi kesusastraan umum. Itu berdasarkan pendapatnya Luxemburg dan kawan-kawan. Sedangkan menurut Wellet dan Weren, dalam wilayah sastra perlu terlebih dahulu ditarik perbedaan antara sastra di satu pihak dengan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra di pihak lain. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sedangkan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra. Jadi sudah bisa membedakan ya antara studi sastra dengan sastra sendiri. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang 3 cabang studi sastra. Yang pertama itu tentang teori sastra, berhubungan dengan teori kesusastraan, ya, yang kita bahas sekarang. Kemudian jenis-jenis karya sastra, kemudian norma yang berhubungan dengan sastra, ya, itu tentang teori sastra. Kemudian sejarah sastra, berhubungan dengan kesejarahan sastra, baik pembicaraan jenis, bentuk, pikiran-pikiran, gaya-gaya bahasa yang terdapat dalam karya sastra dari periode ke periode. Selanjutnya untuk kritik sastra. Kritik sastra itu menyelidiki karya sastra dengan secara langsung, menganalisis, menginterpretasi, memberi komentar, dan memberikan penilaian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ruang lingkup tiga cabang studi sastra. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup dan pertanggungjawaban sastra dan ilmu sastra. Kalau ruang lingkup karya sastra itu adalah kreativitas penciptaan, artinya tidak ada yang salah dalam menulis karya sastra. Semua kembali kepada penciptanya masing-masing. Tidak ada yang baik atau tidak baik dalam penulisan karya sastra, karena semua karya sastra itu sifatnya baik gitu. Yang membedakan karya sastra dengan karya sastra yang memiliki nilai dengan yang kurang memiliki nilai adalah mungkin karena pengalaman dari si penulisnya kurang banyak. Seperti contohnya, kalian nulis untuk diri kalian sendiri, misalkan nulis puisi hanya untuk sekedar mengungkapkan apa yang kalian pikirkan dalam isi hati kalian. Itu it's okay kalau kalian hanya untuk diri kalian sendiri ya, artinya ya tidak untuk dibaca atau dinikmati oleh banyak orang. Tapi untuk orang-orang yang mau belajar, yang mau mengupgrade diri mereka tentang sastra, kemudian mau mengembangkan sastra ya, itu mereka pasti akan belajar lebih dalam mengenai sastra gitu. Jadi ada perbedaan antara orang-orang yang menulis sastra hanya untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menulis sastra untuk keinginan mereka untuk belajar gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam ruang lingkup sastra tentang kreativitas penciptaan. Kemudian ilmu sastra, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu sastra ini berkaitan dengan kita membicarakan sejarah sastra ya, sejarah sastra, kemudian ada kritik sastra, sastra bandingan, filologi itu masuk dalam ilmu sastra. Jadi memang harus berdasarkan teori-teori dan sejarah yang sudah terjadi pada beberapa periode sebelumnya gitu ya. Kemudian pertanggungjawaban sastra itu di dalam hal estetika. Jadi ketika kita membicarakan sebuah pembuatan karya sastra itu harus melihat apakah karya tersebut ada estetikanya atau tidak, ada unsur keindahannya atau tidak. Bagaimana cara menilai karya tersebut ada unsur keindahan atau tidak? Kita bisa melihat background penulisnya atau pengalaman penulisnya, atau bahkan ketika kita mau menghakimi karya kita sendiri ya, mau menilai karya kita sendiri, ini unsur estetikanya sudah terbentuk belum, sudah ada belum, kita perlu melihat gitu ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang belum pernah menulis sastra, menulis puisi, teman-teman bisa menulis dulu untuk yang pertama kalinya menulis, kemudian besokannya atau mungkin seminggu bisa 3 kali atau 4 kali atau 5 kali nulis puisi.
kalian bisa mengcompare tulisan pertama sampai tulisan yang terakhir, apakah ada perbedaan gitu. Nah, itu bukan hanya menulis, tapi teman-teman juga harus membaca. Jadi kalau kalian mau benar-benar ingin karya kalian itu diperhitungkan dan memiliki nilai, kalian harus belajar gitu. Gimana caranya? Tidak hanya terus-terusan menulis, tapi juga harus memperkaya pengetahuan kalian dengan membaca ribuan, bahkan ratusan, miliaran karya sastra atau bahkan puisi ya. Kalau kalian mau menjadi penulis puisi yang profesional, kalau karya kalian mau dimuat di majalah atau koran atau di media sosial lainnya, kalian harus menulis berapa ratus puisi dulu. Kalian baru bisa mengcompare atau membaca dulu nih karya-karyanya Sapardi, karya-karyanya Chairil Anwar, Taufik Ismail, kemudian Sujiwo Tejo, karya sastrawan yang lainnya dengan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk menambah pikiran kalian dengan jenis-jenis karya sastra gitu. Kenapa para sastrawan ini karyanya bisa menjadi karya yang masterpiece, bisa dikenal oleh banyak orang di muka bumi ini sampai hari ini, padahal mereka nulisnya tuh udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Tapi kenapa karyanya masih hidup sampai sekarang? Nah itu, kalian harus belajar dari situ. Nah itu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban estetika dalam sebuah karya sastra gitu. Jadi ketika kalian menulis karya sastra, mau bagus atau tidak, kalian harus bisa belajar. Artinya kalian harus mau belajar. Kalau misalkan yang baru menulis puisi, ya belajar lagi sampai tulisan kalian itu benar-benar kalian puas sama tulisan kalian gitu ya. Sedikit mau cerita, dulu saya pernah punya senior saya bahkan sampai hari ini juga di kampus. Itu awalnya basicnya tuh bukan dari sekolah bahasa, di SMA-nya tuh bukan dari jurusan bahasa, bahkan dia baru kenal sastra tuh ketika masuk kuliah gitu ya. Nah sekarang ketika kalau misalkan ikut lomba ya, itu karyanya tuh bisa jadi juara 1 di nasional gitu. Nah itu kan pasti punya proses yang kita tidak tahu ya bagaimana prosesnya. Mungkin beliau pernah pernah menulis gitu ya, pernah merasakan jatuh bangunnya menulis puisi, dicaci maki dulu sama dosennya, sama teman-temannya, puisinya jelek segala macem, baru jadi motivasi, kemudian ditulis lagi, dia tulis lagi, sampai pada akhirnya dia bisa menjadi seorang sastrawan gitu ya. Dan bagi saya memang bagi teman-teman yang kenal sama beliau juga itu sudah sudah bisa dikatakan sebagai sastrawan gitu, karena karya-karyanya sudah diakui lah ya. Kalau ikut lomba selalu menang, dan sudah punya antologi puisi juga, sudah punya novel juga gitu ya. Dan itu sangat luar biasa gitu. Bahkan yang awalnya tidak tahu sastra karena tahu masuk jurusan PBSI di UHAMKA, baru taunya dari situ, dengan melakukan proses sedemikian rupa sampai akhirnya bisa mencapai tahap yang seperti itu gitu. Nah itu masuk ke dalam pertanggungjawaban tentang estetika sastra. Jadi semua penulis ya, kita tuh penulis. Yang membedakan penulisnya aktif atau enggak gitu. Kalau teman-teman yang belum pernah menulis berarti teman-teman tidak aktif. Tapi pada dasarnya kita semua penulis sastra gitu. Baik teman-teman nggak pernah nulis puisi, tapi pasti paling nggak teman-teman pernah nulis buku harian yang isinya keluhan-keluhan kalian di SD atau di SMP pada hari itu ya, atau curahan hati kalian sebel sama teman atau guru. Itu karya sastra masuknya ya. Tapi kalian belum sadar kalau itu karya sastra. Makanya semua penulis itu punya tanggung jawab masing-masing untuk membentuk sebuah nilai keindahan atau estetika dalam karyanya sendiri gitu ya. Kalau misalkan penulisnya mau membentuk estetika atau nilai keindahan yang khas, yang sangat baik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, berarti kalian harus belajar dan perbanyak pengalaman gitu ya. Kemudian untuk pertanggungjawaban ilmu sastra, yaitu logika ilmiah. Nah ini berkenaan dengan kesesuaian teori-teori sastra, teori-teori yang berhubungan dengan kesusastraan, kemudian sejarah sastra gitu ya. Jadi harus berdasarkan logika ilmiah yang sudah ada sejak dulu gitu, tidak boleh dirubah seperti itu. Kemudian
wilayah kesusastraan itu ada 3, ada wilayah penciptaan sastra, wilayah penikmatan sastra, dan wilayah penelitian sastra. Nah, untuk wilayah penciptaan sastra itu adalah bagian pertama atau part awal ketika kalian mulai menulis. Jadi kalian mulai menulis itu mulailah penciptaan sastra. Kemudian penikmatan sastra itu ketika kalian menulis sastra dan sudah memutuskan agar karya kalian itu tidak hanya dibaca oleh diri kalian sendiri. Artinya kalian sudah siap untuk dibaca oleh banyak orang. Itu sudah masuk ke wilayah yang kedua ini. Jadi tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi kalian juga bisa menikmati karya kalian. Maksudnya masyarakat juga bisa menikmati karya kalian. Kemudian yang ketiga, wilayah penelitian sastra. Ketika karya kalian sudah dikenal oleh masyarakat luas, kemudian banyak orang-orang yang tertarik untuk menganalisis karya kalian gitu ya. Kalau dalam PBSI ketika skripsi itu ada 2 fokus, ada di sastra, ada bahasa. Nah, untuk teman-teman yang fokus di skripsi di bagian sastra itu biasanya menganalisis puisi gitu ya. Puisi siapa saja yang ingin dianalisis diperbolehkan gitu. Nah, itu masuk ke wilayah penelitian sastra gitu. Jadi ada 3 wilayah kesusastraan yang harus dipahami, itu berkenaan dengan penciptaan sastra, penikmatan sastra, dan penelitian sastra. Sama halnya ketika Hairil Anwar dulu menulis puisi Aku, Binatang Jalang ya. Apakah dia bisa memiliki gambaran bahwa puluhan tahun ke depan karyanya tersebut akan dijadikan objek penelitian oleh seorang mahasiswa untuk dikaji gitu puisinya? Kan enggak. Sama seperti kita mungkin penulis yang baru gitu ya, mungkin teman-teman yang belum pernah menulis sebuah karya sastra tidak pernah terpikir seperti itu, tapi teman-teman punya keinginan untuk menulis, nah teruskan gitu. Jadi jangan berhenti terus menulis, jangan pernah berhenti belajar, membaca, jangan lupa baca karya sastra juga. Jadi agar kalian tuh kaya dengan puisi-puisi orang lain juga gitu ya. Agar suatu hari nanti mungkin ketika kalian sudah fokus di sastra, nama kalian akan menjadi, karya-karya kalian tuh akan hidup di dalam hati masyarakat luas gitu ya, seperti sastrawan-sastrawan terdahulu. Selanjutnya, seseorang tidak bisa 2 kali masuk ke sungai yang sama yang mengalir melalui sungai yang kita lihat kemarin, minggu lalu, atau di hari pada tahun-tahun sebelumnya adalah air yang selalu baru, bukan air yang kita lihat kemarin atau hari-hari sebelumnya. Jadi, sastra pun juga demikian. Selalu ada makna baru setiap kali kita membaca ulang sastra yang sudah kita baca, dan makna tidaklah sama. Jadi setiap karya memiliki makna yang berbeda. Jangankan setiap karya, satu karya saja kalau dibaca oleh banyak kepala bisa jadi maknanya juga menjadi banyak. Itulah yang dimaksud dengan multitafsir dalam sebuah karya sastra gitu. Jadi maknanya akan selalu berbeda gitu ya, tidak selalu sama. Sastra sering dilihat sebagai suatu bentuk filsafat karena pemikirannya yang hebat. Makanya nggak heran ya kalau ada beberapa ahli filsafat yang juga memahami sastra. Atau sebaliknya, ada yang ahli sastra tapi memahami betul tentang filsafat, karena 2 studi ilmu tersebut berkaitan, sangat berkaitan gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman terkait materi hari ini? Silakan yang mau bertanya.